Ya, Anda kembali bersama kami dalam Saling Silang. Dan saya ke Pak Yoga ya. Tadi disebutkan bahwa di Kosambi ini tidak jauh dari Jakarta ya. Seharusnya pantauannya lebih mudah begitu ya. Dan ini bukan yang pertama kali terjadi kebakaran. Betul. Jadi penjelasan kami minimal dalam 2 tahun terakhir ini ada 4 kejadian kebakaran di daerah Kosambinya saja ya. Yang terbesar tentu adalah September kemarin dan juga tahun lalu itu adalah pabrik gudang plastik sebenarnya. Terus kedua adalah pabrik tempat penyimpanan barang-barang seperti bahan kimia. Nah, kalau kita lihat berarti kejadian ini kan belum membuat orang untuk melakukan perubahan di situ. Itu yang tadi saya khawatirkan. Kondisi pemukiman pabrik, industri dengan pemukiman, ini kan berarti belum ada evaluasi nih Mbak. Bahwa ternyata kejadian yang berulang kali dan dipuncai dengan kejadian yang sekarang ini belum mampu perubahan. Oleh karena itu, tentu tugas dari pemerintah daerah terdekat terutama untuk segera melakukan yang tadi saya katakan, audit lingkungan dan audit lingkungannya. Gitu. Nah ini Pak, sudah keempat untuk di Kosambi saja loh ya Pak ya. Itu sudah 4 kali, ini berarti kan tidak ada evaluasi, tidak lanjut dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Buktinya terjadi serupa lagi. Ya pola-pola seperti ini sebenarnya kalau kita mengacu ke regulasi, saya mengandalkan regulasi lah ya. Dengan Kepmen 187 sebenarnya clear Mbak Rama, apa clearnya bahwa ketika ini diikuti oleh dunia industri selesai. Jadi itu memang dokumen yang untuk pengendalian potensi bahaya besar. Seperti apa sih yang harus dikendalikan itu sudah ada tersebut di dalam dokumen tadi. Nah, kalau regulasi sudah jelas ya Pak ya ada, tapi kan regulasi itu namanya perusahaan Pak di mana-mana tuh nakal. Mereka pengen cari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sedikit-sedikitnya. Ya. Regulasi kan yang penting implementasinya Pak. Pada akhirnya gini Mbak Rama, kalau ini tidak diikuti juga pola dengan Pak Dirjen kami yang baru ini, sekarang kita coba pola penegakan hukum. Dan itu berangkat dari situ. Nah kita sudah merumuskan sekarang Mbak Rama pola penegakan hukum yang tahap awal ini kita coba dengan tipiring dulu lah. Tinggal pidana. Tapi menurut saya harus diikuti dengan tipiring ini diikuti dengan ekspos dari media baik cetak maupun elektronik. Yang sebelumnya sudah ada penegakan hukum tidak Pak pada kasus-kasus sebelumnya? Tapi pola penegakan hukum kita dulu kan adalah proses BAP yang rumit dan ribet itu. Kalau sekarang Mbak Rama begitu ada perusahaan melanggar ini kita tetapkan aja melalui tipiring. Ini dibentuk ini udah kamu melanggar ini bayar misalnya kalau denda bayar ini gitu. Nah, tapi kalau seperti ini kan nggak mungkin ditipiringkan. Ini kan bukan tindak pidana ringan ini. Menewaskan 47 orang. Begini, kita juga perlu belajar juga dari best practice di tempat lain, kan di negara lainnya. Karena apa? Karena ini kan spesifik suatu proses kegiatan yang menimbulkan explosion kan gitu ya. Nggak semuanya kan menimbulkan itu ya, banyak proses secara statistik bisa ketahuan yang mana itu yang paling berpotensi untuk itu. Nah perlu juga ada semacam tim assessment terhadap yang mana yang harus diidentifikasi punya risiko tinggi. Karena kalau pukul rata semua berarti beban semua orang gitu, jangan. Harus spesifik dan juga sama seperti tadi harus ada juga usaha untuk memperkecil produksi ini gitu loh. Dan caranya ya harus fair dong, jangan dipaksa untuk mereka untuk menutup perusahaannya atau apa. Tapi ya kenakanlah beban pajak. Sebenarnya sudah diatur ya, kalau dari kota itu sudah diatur mana daerah industri, mana daerah pemukiman, mana daerah tempat pendukung gitu ya. Karena pertimbangannya pemindahan daerah industri, apalagi pabrik ya, jenis pabrik, apalagi kalau pabrik yang mempunyai risiko berbahaya, itu pasti jauh dari permukiman. Karena dia memperhitungkan soal keselamatan dan juga keamanan dua hal, baik itu pemukiman warga maupun juga pekerja di perusahaan tadi. Itu satu yang sudah diatur. Yang tadi saya katakan perlu adanya audit secara keseluruhan. Tapi kalau dia sudah mengantongi izin berarti ada kesalahan juga penyelewengan dalam pemberian izin dong. Itu benar. Kalau ada sampai izin sebuah perusahaan dalam tanda petik perusahaan petasan ataupun kembang api di tengah pemukiman, berarti pada waktu pemberian izin tidak dilakukannya cross and check and recheck. Karena itu mengandung tingkat keselamatan yang seharusnya lebih tinggi gitu. Tidak mungkin pabrik seperti itu berhadapan dengan sekolah umpamanya dekat dengan pemukiman. Nah, ini yang mulai tadi di luar konteks hukum tentunya yang nanti bisa ditelusuri, tetapi penempatan sebuah pabrik yang berisiko seperti itu juga sudah pasti salah. Nah ini bisa dikembalikan ke Menaker nih Pak ya, pemberian izin. Ini kan izinnya kan banyak dan banyak itu lintas instansi. Jadi misalnya kalau bangunan dia IMB ke dinas bangunan, kalau ketenagakerjaan ke ketenagakerjaan, kalau kesehatan misalnya ke dinas kesehatan. Ini saringannya sebenarnya banyak. Betul. Tapi saya nggak tahu kenapa saringan begitu banyak, izin dari sekian instansi itu banyak, tapi semuanya kok lolos itu. Ada apa? Ini harus diaudit juga nih. Jangan-jangan seperti KPK ungkapkan ya banyak masalah dalam perizinan. Jadi ada kong-kalingkong dalam perizinan,
dengan unsur korupsi dan lain-lain, terus dicek juga. Nah ini apakah Kemenaker kan juga menyoroti masalah pemberian izin ini juga, Bagi Pak? kami sebenarnya given Mbak Rama, apa artinya begitu dikeluarkan izin oleh bupati, wali kota, tugas kami adalah mengakses yang berkaitan dengan faktor-faktor keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk yang berkaitan dengan norma kerja, upahnya seperti apa, jumlah karyawan seperti apa, usia karyawannya seperti apa. Kemudian faktor-faktor keselamatan. Nah ini yang terjadi juga melanggar semua loh Pak, usia, gajinya 1 juta katanya. Nah ini tadi gimana? Mbak Rama, bahwa tidak ada koordinasi yang komprehensif antara kabupaten kota dengan provinsi yang berkait dengan kesiapan kami di pengawas ketenaga kerjaan ini. Nah ini sebenarnya kalau menurut hemat saya ya, faktor koordinasi ini aja yang penting sekarang. Nah, kalau begitu misalnya ini diinformasikan oleh Kabupaten Tangerang ke dinas provinsi di provinsi, maka tim kami akan turun. Itu SOP-nya jelas, Mbak Rama. Begitu ada perusahaan baru, tim kami akan turun itu, Pak, melakukan pengawasan. Jadi tidak ada laporan begitu loh, Pak. Jangankan tadi dikatakan tingkat kota dengan provinsi, Pak. Antar kota di dalam internal kota Kabupaten Tangerang sendiri terlihat tidak ada koordinasi. Contoh umpamanya, kalau izin dari Dinas Tenaga Kerja keluar, sementara Dinas Tata Ruangnya itu tidak keluar, kan terjadi tidak sinkron gitu. Nah, kalau ini tidak dilakukan cross check and recheck, bisa dikatakan tadi semua mengeluarkan izin, tetapi soal sinkronisasi tidak ada yang jalan gitu. Bagaimana mungkin contohnya tadi Dinas Tata Ruang umpamanya memberikan izin IMB kepada pabrik yang berada dekat pemukiman gitu. Itu aja sudah pasti menyalahi pada waktu pemberian izin IMB-nya. Logikanya nggak masuk. Nggak masuk logikanya di situ. Termasuk izin dia mendapatkan bahan-bahan dari mana. Ya. Ini kan izin lain lagi. Itu izin lain lagi. Dia dapat akses bahan-bahan yang berbahaya dari lagi itu. Itu diawasi juga oleh dinas tertentu. Nah ini kan sangat banyak kan barang-barangnya. Perdagangan itu. Ya, perdagangan, perindustrian, perdagangan itu juga. Bahkan pihak kepolisian kalau izinnya itu adalah bahan berbahaya. Bahan peledak itu sebenarnya lewat izin dari kepolisian. Jadi ada hal-hal yang menurut saya ini tidak adanya sinkronisasi dalam hal pelaksanaan perizinan tadi, Mbak. Semua mengantongin izin, tetapi izin tadi soal sinkron atau tidak sinkronnya itu yang jadi masalah di lapangan. Baik, kita harus break dulu. Masih ada satu segmen lagi pemirsa. Setelah pesan-pesan berikut ini kami segera kembali.